Bagus. Junfan, kamu tidak hanya datang, tapi kamu bahkan makan tepat di depanku. Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa membantumu mendisiplinkan sekumpulan anjing pelanggar aturan di bawahmu itu? Kau tidak berguna, hanya orang tidak berguna. Namun kau berani di penjara penjahatku, berbicara begitu lancang. Lihat saja adikku, akan merobek mulutmu. Kepala penjara. Junfan, di mana Shen Xiu? Kamu berani membunuh seseorang di penjara penjahatku? Junfan, kamu punya nyali besar. Nyaliku besar. Dan itu bukan hanya sehari 2 hari. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan sampah sial itu. Dia sendiri, secara pribadi mengantarkan dirinya ke pintuku untuk dijadikan kontol. Kau berani memanggil kami monyet. Kau sebenarnya punya sedikit kesadaran diri. Kau. Wang Xingyan. Kalian semua di sini di penjara penjahat, menyalahgunakan hukuman pribadi, menipu bawahan, dan menyembunyikan kebenaran dari atasan. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Alasan aku datang hari ini, justru untuk membawa kalian para parasit ini sepenuhnya ke pengadilan. Jika kalian meminta maaf padaku, aku Chen Fan mungkin akan mengampuni nyawa kalian. Jika tidak, Hanya kamu, Junfan. Identitasmu sudah lama terbongkar. Namun kamu masih di sini berpura-pura menjadi kepala kegelapan, berani menyombongkan diri di wilayahku. Apa kamu benar-benar tidak takut mati? rutinitas ini lagi. Seperti kata pepatah ini bukan tentang jumlah gerakan, tapi tentang berhasilnya. Chen Fan, jika kau tidak ingin ditembak sampai berlubang-lubang, maka berlututlah dengan patuh dan mohon ampun. Mungkin, jika aku wanita tua ini mempertimbangkan fakta bahwa kau agak tampan, aku bahkan mungkin membantumu memohon keringanan hukuman. Benarkah The film was begitu? translated and narrated by M Media. Tangan-tanganmu ini, jika kau tidak menginginkannya, menurutku itu tidak perlu. Chen Fan, kau berani sekali. Lenganku. Kamu. Aku tadinya akan melakukan perbuatan baik hari ini dan mengampuni nyawamu. Sepertinya kamu sengaja mencari mati. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Tangkap mereka. Tidak berguna. Apa kalian semua buta? Cepat, lindungi kepala penjara. Siapa sangka bahwa yang terhormat, kepala penjara penjahat akan mengalami hari ini. Kamu. Kamu apa? Anak buahmu tidak buta, orang tua. Mereka semua diikat olehku. Tidak bisa bergerak. Junfan, kamu berkolusi dengan penjahat, menyerang penjaga penjara. Apa kamu mencoba memberontak? Tidak. Aku bilang, aku datang ke sini hari ini hanya untuk membuatmu mengakui kesalahanmu dan sekalian membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan apa? Serahkan segel kepala penjara. Dan aku akan memberimu 90 miliar. Chen Fan, kau hanya seorang sopir bank. Tanpa identitas kepala kegelapan. Kau bahkan belum pernah melihat 9.000 yuan. Apalagi 90 miliar. Kau benar-benar berani mengatakannya. Junfan, apa kamu benar-benar mengira aku bodoh? Kepala penjara, aku rasa kita tidak seharusnya membuang-buang napas untuk sampah ini. Sepotong sampah dan sekelompok sampah. Semuanya sama saja. Kita seharusnya langsung saja memenjarakan mereka dan menyiksa para tidak berguna ini sampai mati untuk membalas dendam instruktur Shen dan instruktur Mingyue. Balas dendam mereka. Wang Xingyan. Apakah itu yang kau pikirkan juga? Junfan, identitasmu sekarang diketahui semua orang di dunia bawah. Bergaul dengan pecundang tidak berguna yang berpura-pura menjadi kepala kegelapan sepertimu hanya akan membuang waktuku. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, patuh membawa anak buahmu dan berlutut untuk mati. Mungkin jika aku senang, aku akan meninggalkanmu mayat yang utuh. Kalau tidak apa? Orang bodoh akan selalu bodoh. Wang Xingyan, kau sebenarnya tidak percaya rumor-rumor itu kan? Aku lihat kau begitu terobsesi dengan itu. 90 miliar. 90 miliar itu pasti terikat pada hidupmu. Sudah kan? Jika kau tidak bisa mendapatkan kembali 90 miliar itu, katakan padaku, apa yang akan tuanmu di belakangmu lakukan padamu?
Kau hanya punya satu kesempatan. Kau harus menghargainya. Kepala penjara, jangan tertipu olehnya. Dia jelas mencoba menipumu. Baik kepala penjara. Bagaimana sampah ini bisa mendapatkan 90 miliar? Lalu mengapa dia kembali? Dia seharusnya mengambil uang itu dan menikmati hidup. Bukankah itu lebih baik? Ini jelas menipumu. Posisi kepala penjara, agar dia bisa menangkap kita semua sekaligus. Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Aku memiliki keterampilan ilahi malam gelap. Jika aku ingin membunuhmu, aku tidak akan membutuhkan identitas buruk ini. Chen Fan, aku tidak percaya padamu. Kau ingin aku menyerahkan segel kepala penjara? Aku perlu memverifikasi barangnya dulu. Aku dengar, kepala penjara memiliki anak di usia senja, dan biasanya paling menyayangi anak laki-laki ini. Aku tidak tahu hidupnya. Ayah, selamatkan aku. Bisakah ini membuat kepala penjara mempercayai kita? Xiaoyu, Chen Fan, kau keji. Kau benar-benar menculik anakku. Apa kau bosan hidup? Bagaimana bisa? Hanya hakim yang diizinkan menyalakan api. Tetapi rakyat jelata dilarang menyalakan lampu. Kau menculik ibuku lebih dulu. Aku hanya memperlakukan orang lain, seperti mereka memperlakukanku. Bagus sekali. Kesabaranku terbatas. Kau, Ayah, selamatkan aku. pergi. Kau berani menipuku. Sayang sekali. Berhati lembut dan berkeinginan lemah. Kau pada akhirnya akan gagal mencapai kebesaran. Kakak Fanku, berpura-pura menculik. Hanyalah karena dia meremehkan. Bergol dengan sampah sepertimu. Nona Hongnu, syukurlah kau tiba. Kalau tidak aku kepala penjara, tidak akan bisa mempertahankan posisiku. Sampah. Kau berani mengatakan itu, nyah? Nona Hongnu, sampah itu barusan berkata. Dia tahu keberadaan 90 miliar itu. Chen Fen, apa yang dia katakan? Apakah itu benar? Benar. Jika kau menginginkan 90 miliar itu, tukarkan dengan segel kepala penjara. Jika tidak 90 miliar itu, pada akhirnya akan di luar jangkauanmu. Entah itu takdir atau bukan, aku yang memutuskan. Chen Fen, jangan The kau film lupakan, was translated kakakmu and narrated by masih M. ada di Media. tanganku. Bahkan suami istri berpisah saat menghadapi bencana besar. Apalagi, saudaraku ini. Nona ini. Aku yakin kau harus tahu bahwa dengan kemampuanku, hari ini, kau tidak bisa menghentikanku. Hongnu, hari ini adalah batas waktu terakhir. Jika kau tidak mengambil 90 miliar itu, kau tidak perlu kembali. Nona Hongnu, jangan dengarkan dia. Orang ini asal bicara. Bunuh dia cepat, akhiri semuanya. Diam. Kau tidak punya hak untuk menyela saat aku berbicara. Jangan berpikir sebentar pun. Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau ingin meminjam pisauku untuk membunuh seseorang. Kau masih butuh izinku. Jika kemampuanmu lebih rendah, maka patuhlah dan tutup mulutmu. Jika kau berani merusak rencanaku lagi, aku tidak akan mengampunimu. Chen Fen, bukankah kau hanya menginginkan posisi kepala penjara? Selama kau menghasilkan 90 miliar, posisi kepala penjara ini akan kuberikan padamu. Bawa segel kepala penjara ke sini. Tidak mungkin, Nona Hongnu. Jika segel kepala penjara diberikan kepadanya, apa yang akan terjadi padaku? Jangan membuatku mengatakannya untuk kedua kalinya. Milikilah tulang punggung. Chen Fen, segelnya sudah diberikan padamu. Jika dalam 10 menit, aku tidak melihat 90 miliar itu, Alarm. Penjara penjahat memasuki status siaga tingkat 1. kalian para narapidana kamp kerja paksa, jangan pernah berpikir untuk keluar dari penjara penjahat hidup-hidup seumur hidup ini. Aku pasti akan membiarkanmu melihat 90 miliar itu. Silakan masuk. Apa maksudmu? Mungkinkah kau menyembunyikan 90 miliar itu di dalam penjara penjahat? Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Nona Hongnu, prinsip sesederhana itu, tentu kau memahaminya kan? Kau tidak berguna. Beraninya kau berbicara tidak sopan kepada Lady Hongnu. Tampar dia. Tidak perlu. Itu hanyalah omong kosong. Adu mulut. Tidak perlu ribut-ribut tentang dia. Urusan utama mendesak. Kepala penjara. Tidak. Wang Shengyan. Silakan lanjutkan. Chen Fan, kau sebaiknya mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, aku Wang Shen yang akan mengulitimu hidup-hidup. Pertunjukan bagus ini
akhirnya akan segera dimulai. Junfan, kau tidak bermaksud mengatakan bahwa 90 miliar ini ada di sini di sel ini kan? Bukankah itu jelas? Chen Fen, kau berbohong. Setidaknya buatlah cerita yang masuk akal. Penjara ini tidak hanya dibersihkan berkali-kali dalam sehari oleh petugas khusus, tetapi bahkan jumlah 90 miliar. Tidak bisa diselipkan ke dalam sel penjara kecil ini. Chen Fen, kau tahu konsekuensinya jika menipuku. Mengapa terburu-buru? Idiot. Siapa bilang 90 miliar? Hanya harus berupa uang tunai. Ini tidak mungkin. Bagian dalam penjara penjahat. Seluruhnya ditempa dari besi mendalam berusia seabad. Itu tidak bisa dihancurkan. Bagaimana mungkin kau tanpa suara mengirim 90 miliar ini ke sini? Palsu, pasti palsu. Aku akan membongkarnya. Pergi dari sini. Ini adalah barang-barang yang secara khusus diminta oleh Nona. Beraninya kau menyentuhnya. Aku dengar bahwa siapapun yang mendapatkan 90 miliar ini akan mendapatkan jasa besar dan bisa menjadi markuis 10.000 rumah tangga. Tapi di provinsi tengah kita, hanya pernah ada satu markuis 10.000 rumah tangga. Aku bertanya-tanya, siapa di antara kalian berempat pada akhirnya akan menjadi raja? Chen Fen, kami bertiga pasti akan menghormati Nona Hongnu sebagai yang paling terhormat. Berhentilah mencoba membuat masalah di sini. Chen Fen, kau bisa pergi sekarang. Aku bilang Nona ini, apa yang kau katakan sedikit, seperti menendang tangga setelah menyeberangi sungai. Tapi sekali lagi, bagaimanapun 90 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Jika kau mengatakan bahwa itu semua diserahkan kepada publik, itu akan sangat disayangkan. Jika itu bisa dibagi rata, menjadi orang kaya baru yang riang, tidak akan terlalu buruk juga. Tutup mulut anjingmu. Jika kau terus mengoceh, jangan salahkan aku jika aku menarik perkataanku. Kau bajingan. Kau berani membunuhku. The film was translated Wanita and keji. narrated by M Aku Media. mempertaruhkan nyawaku untuk 90 miliar ini. Mengapa kau harus ikut? Dan mendapatkan semua hal baik. Diberi gelar dan menjadi menteri. Hanya bisa aku ayahmu. Kepala keluarga tidak akan membiarkanmu lolos. Kepala keluarga. Setelah aku mendapatkan 90 miliar ini, Wang Xixuan itu di mataku hanyalah wanita keji. Kau manusia tak tahu berterima kasih. Dulu, seharusnya aku membunuhmu saat itu. Untuk membersihkan rumah bagi kepala keluarga. Bersihkan rumah. Sayang sekali. Sudah terlambat. Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Aku sudah membersihkan kekacauan Wang Xixuan berkali-kali. Aku sudah muak. Lihatlah sendiri. Penjara penjahat dengan lebih dari 300 orang jahat. Mana yang tidak dikirim karena mereka menghalangi keluarga Wan menghasilkan uang dan dikirim ke sini. Raja bangsawan jenderal dan menteri. Apakah mereka lahir dengan sendok perak? Wang Xixuan itu hanya memiliki latar belakang keluarga yang baik dan bisa begitu sombong. Aku Wang Shenyang. Jika kau ingin bakat, aku punya bakat. Jika kau ingin uang, aku punya uang. Setelah hari ini, kemakmuran keluarga Wang sudah di depan mata. Dasar bajingan, kau berani mempermainkanku. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Anggota keluarga ini, drama tahun ini. Cepat lihat. Pada wajah jelek kepala penjara Wang Shenyang yang terkenal ini. Ini mendebarkan. Ini benar-benar mendebarkan. Junfan, apa yang kau lakukan? Berikan ponselnya padaku. Berikan padaku sekarang. Memberikannya padamu. Kau terlalu banyak berpikir. Wang Shenyang, kejahatanmu saat ini adalah sudah diteriakkan dan diketahui semua orang. Aku menasihatimu untuk dengan jujur dan patuh tetap di sini dan biarkan petugas keamanan menangkapmu. Kau bicara omong kosong. Kau tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati. Kalau begitu, lihatlah. Kau makhluk berhati busuk. Kenapa kau tidak mati saja? Pantas saja aku pikir dia terlihat seperti anjing. Jadi dia benar-benar anjing peliharaan keluarga Wang. Petugas keamanan, ada anjing melukai orang di sini. Tangkap dia cepat. Tangkap dia dan serahkan ke pengadilan.
Tangkap dia. Palsu. Semua ini palsu. Bahkan saat aku bermimpi, aku adalah seseorang yang tidak berani berbicara dalam tidurku. Bagaimana mungkin aku mengucapkan kata-kata tidak terkendali seperti itu? Itu pasti palsu. Itu semua pasti palsu. Itu kau. Kau meracuni anggurku. Aku hanya menambahkan. Sedikit stimulan itu saja. Wang Shengyan. Apa kau pikir semua orang sih keji dirimu? Kau membunuh seseorang, pengawal dekat kepala keluarga Wang, dan menyeret keluarga Wang bersamamu. Menyalahgunakan kekuasaanmu untuk keuntungan pribadi, terlibat dalam transaksi kekuasaan untuk uang. Bukti-bukti sudah meyakinkan. Wang Shengyan, aku melihat bahwa kau tidak akan bisa melangkah setengah langkah pun keluar dari penjara ini. Kau harus menunggu di kehidupan berikutnya. Ayo pergi. Kau kembali ke sini. Aku jelas akan mengandalkan 90 miliar ini untuk masuk ke kalangan atas. Bagaimana mungkin itu palsu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kau menyakitiku, kalian semua menyakitiku. Sudah berakhir. Sekarang benar-benar sudah berakhir. Wang Shengyan dan yang lainnya sekarang berada di dalam penjara. Ini adalah segel kepala penjara. Aku menyerahkannya padamu sekarang. Terima kasih kepadamu. Kami berhasil melenyapkan begitu besar kanker sosial. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu tertarik untuk menjadi kepala penjara di sini? The film was translated and narrated by M Media. Petugas keamanan, kau terlalu memujiku. Aku hanyalah orang biasa. Aku tidak bisa menanggung tanggung jawab sebesar itu. Sayang sekali, sayang sekali. Hanya saja sebagian besar orang di dalam sini adalah saudara-saudaraku. Mereka semua dipenjara secara tidak adil. Aku tidak tahu kapan keluhan mereka bisa diselesaikan. Segera. Setelah Wang Shengyan si parasit itu menjelaskan semuanya dengan jelas, semuanya akan terungkap. Junfan, kau melumpuhkan mataku dan itu belum semuanya. Kau bahkan berani memukulku di wilayahku. Aku akan membunuhmu. Aku hampir melupakanmu. Shenxiu. Menyuap pejabat. Penyerangan yang berbahaya. Mengembangkan elemen kriminal. Bawa dia pergi. Mengapa kalian menangkapku? Aku memberitahumu. Aku adalah orang kepercayaan kepala penjara. Cepat bawa dia pergi. Lepaskan aku. Selain itu, keluhanmu dan Longwu semuanya telah diverifikasi. Beritahu keluargamu untuk menjaminmu keluar. Mengerti, Kakak Fan? Penjara penjahat. Kakak Fan, penyamaranmu hari ini adalah kepala kegelapan. Benar-benar luar biasa. Aku benar-benar terkesan. Menyamar. Apalagi? Ini. Selamat datang Tuan Kepala Kegelapan. Selamat datang Tuan Kepala Kegelapan. Kakak Fan, apakah kamu benar-benar kepala kegelapan? Asli bukan palsu. Ya Tuhan, aku benar-benar bertemu kepala kegelapan yang asli. Longwu telah dipenjara selama bertahun-tahun. Terima kasih telah menjagaku kepala kegelapan dan mendukung istri serta anak-anakku. Ayo saudara, bangunlah. Apa yang kau lakukan? Kita keluarga. Jadi, jangan sungkan. Baiklah, baiklah. Gerbang penjara ini bukan tempat yang baik untuk bicara. Mari kita kembali dan membicarakannya. Semuanya ini adalah drama tahun ini. Benar-benar pertunjukan yang hebat. Berani merusak rencana keluarga Wangku. Wang Shixuan, kepala keluarga Wang. Ikuti dia, aku sendiri yang akan menghadapinya. Apakah lukamu sudah membaik? Jauh lebih baik. Chen Fan, terima kasih atas kerja kerasmu. Bukan apa-apa ini yang seharusnya kulakukan. Bicaralah. Sesuatu yang buruk terjadi. Kepala kegelapan kita sedang diikuti. Apa? The
was translated and narrated by M Media. Itu mobil di sana. Kakak Van, mobil itu melaju sembarangan. Sepertinya ada masalah. Apa yang harus kita lakukan? Kalian kembali ke kuil ilahi malam gelap dulu. Adapun yang selanjutnya, mobil yang mengikuti kita itu, aku akan mengalihkannya. Kepala kegelapan, kita akan bertemu di kuil ilahi malam gelap. Baiklah, pergilah ke kuil Dewa Malam Gelap. Ya. ANI adalah yang terkenal. Kuil ilahi malam gelap. Ayo pergi. Ayo masuk dulu. Menurut Tuan Shang, kepala kegelapan berikutnya akan segera diumumkan. Kakak Ma, aku rasa kali ini, kepala kegelapan pasti akan menjadi kamu. Kamu tidak perlu mengatakannya. Tuan Shang selalu menghargai Kakak Ma. Ketika Tuan Shang mewariskan keterampilan ilahi malam gelap kepada Kakak Ma menjadi kepala kegelapan akan menjadi sangat mudah. Ketika itu terjadi, Kakak Ma, tolong bantu aku. Jangan khawatir. Ketika aku menjadi kepala kegelapan, pengawal pribadi kepala kegelapan, yang pertama adalah kamu. Dari mana datangnya pengemis ini? Berani menerobos masuk ke kuil ilahi malam gelapku. Apakah kamu mencari mati? Aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Yang terakhir, yang begitu sombong kepadaku. Sudah di penjara. Tuan Zhang bahkan tidak berbicara kepada kami. Dengan sombong seperti itu, kamu pikir kamu siapa? Tuan Xiang yang mana? Tentu saja Presiden Grup Shang. Tuan Xiang Xiong. Dialah yang mengundang kami ke sini. Kamu bagaimana mungkin kamu mengenal Tuan Shang? Aku tidak hanya mengenal Tuan Shang, bahkan di kalangan kepala kegelapan, aku punya koneksi di tempat asalmu. Kepala kegelapan. Oke. Kamu pasti sering menggunakan nama kepala kegelapan untuk menipu orang, bukan? Sayang sekali aku tidak punya waktu untuk mendengarkanmu menyombong di sini. Jika kamu tahu yang terbaik untukmu, bawa gadismu. Dari mana datangnya si cantik kecil ini? Apakah kamu buta mengikuti pengemis bau seperti itu? Mengapa kamu tidak mengikuti tuan muda ini saja? Tuan muda ini menjamin, aku akan membiarkanmu hidup mewah. Pengemis bau. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah calon pengawal pribadi kepala kegelapan. Apakah kamu bosan hidup menyinggungku? Pengawal pribadi kepala kegelapan. Apa kau benar-benar berpikir kau memenuhi syarat? Kuil Dewa Malam Gelap ini, yang menghukum yang kuat dan membantu yang lemah, ternyata tidak istimewa sama sekali. Baiklah, kamu menolak tawaran baik dan memilih hukuman dasar bajingan. Menerobos masuk ke kuil ilahi malam gelapku adalah satu hal, tapi kau berani menghina pengawal pribadi ketua kegelapan. Aku hari ini akan patahkan kaki anjingmu. Hentikan. Kakak Ma. Apa? Seekor kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya akhirnya memutuskan untuk membuka mulutmu dan berbicara. Siapa yang kau sebut kura-kura? Coba sebut aku begitu lagi. Tidak dengar jelas. Seekor kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya. Seekor kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya. Kau. Orang bodoh memang muncul setiap tahun, tapi tahun ini jumlahnya sangat banyak, dan kau malah terburu-buru maju, memohon untuk dihina. Benar-benar gila. Baiklah. Kalian para bajingan. Ada jalan menuju surga, tapi kau menolak untuk mengambilnya. Tidak ada gerbang neraka, namun kau bersikeras menerobosnya. Kau berani menghina ketua kegelapan kami, Kakak Ma. Hari ini, kalian semua, tidak ada satupun dari kalian yang akan mengambil setengah langkah pun keluar dari kuil ilahi malam gelap. Dia adalah kepala kegelapan masa depan. Benar sekali, cucu. Bagaimana, apa kau takut sekarang? Kenapa kau tidak cepat berlutut patuh dan bersujud kepada Kakak Ma untuk meminta maaf? Mungkin Kakak Ma bahkan akan mengampuni nyawa anjingmu. Makhluk tak berguna, apa yang kau tertawakan? Tentu saja aku menertawakanmu, karena sama sekali tidak tahu apa-apa. Sekelompok orang bodoh yang tidak bisa mengenali orang. Keahlian ilahi malam gelap. Kau adalah ketua kegelapan. Kau sebenarnya adalah ketua kegelapan. Bagaimana ini mungkin? Kakak kedua kau tidak salah lihat kan? Dia tentu tidak salah mengenalinya. Hanya ketua kegelapan yang memenuhi syarat untuk memahami keahlian ilahi malam gelap. Jadi dia benar-benar ketua kegelapan.
Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kau benar-benar berpikir kami adalah kucing sakit. Pertama kau menghina Tuan Ketua Kegelapan. Setelah memprovokasi Ketua Kegelapan, berapa banyak nyawa yang kalian para ikan teri harus kehilangan? Kenapa panik? Tidak heran beberapa hari yang lalu, Tuan Xiang memberitahuku bahwa keahlian ilahi malam gelap miliknya hilang. Jadi itu kau, pengemis bau ini yang mencurinya. Kakak sulung, apa yang terjadi di sini? Sejujurnya padamu, beberapa hari yang lalu aku dan bos pergi membantu Tuan Xiang menangkap Sampar yang menyamar sebagai Ketua Kegelapan itu. Itu persis dia. Itu juga sehari setelah dia bertemu Tuan Xiang. Hari kedua, keahlian ilahi malam gelap itu hilang. Benar sekali, aku bisa bersaksi. Orang yang kami tangkap dan bawa kembali hari itu juga termasuk dia. Kalau begitu, keahlian ilahi malam gelap dicuri oleh bajingan ini. Kamu bicara omong kosong. Entah itu omong kosan atau bukan, kalian semua tahu dengan jelas di hati kalian. Kau mencuri metode kultivasi dari kuil ilahi malam gelap kami, dan masih berani datang dan berbuat onar di kuil ilahi malam gelap kami. Aku pikir kalian sudah hidup terlalu lama sampai lupa tentang kematian. Junfan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan metode kultivasi itu, dan kemudian putuskan meridianmu sendiri. Atau kalau tidak, jangan salahkan kami para saudara, karena bersikap tidak sopan padamu. Begitukah? Kalau begitu aku juga akan memberimu satu kesempatan terakhir. Minta maaf. Atau kalau tidak, eksekusi segera. Kau benar-benar orang bodoh yang keras kepala, bukan? Karena kau bersikeras mencari mati. Maka jangan salahkan kami para saudara, karena bersikap tidak sopan padamu. Saudara-saudara, sebarkan formasi pembunuh. Ya. Tunggu, kuil Dewa Malam Gelap selama bertahun-tahun telah menghukum orang jahat dan memberantas kejahatan, dan merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Melihat bahwa kalian semua adalah anggota markas besar, kami tidak ingin menimbulkan masalah, karena kalian tidak percaya apa yang kami katakan. Lalu bagaimana dengan apa yang dikatakan Tuan Xiang? Tuan Xiang, Omong kosong. Kau berani menyinggung bahkan Ketua Kegelapan. Apa kau mencoba mati? Itu milik Tuan Xiang. Itu benar-benar suara Tuan Xiang. Mungkinkah omong kosong apa yang kau bicarakan? Cepatlah, sambut Ketua Kegelapan masuk, dan minta maaf kepada Ketua Kegelapan. Aku akan mengurusmu setelah aku kembali. Ketua Kegelapan, aku akan segera ke sana. Mohon tunggu The sebentar. film was translated and narrated by jangan M terburu-buru, Media. aku akan menunggumu. Sekarang mari kita lihat. Apalagi yang harus kau katakan? Sudah berakhir kali ini, benar-benar berakhir. Tidak. Tidak mungkin. Kau hanyalah narapidana kamp kerja. Bagaimana mungkin kau menjadi kepala kegelapan? Aku akan menelepon tuanku. Kali ini tidak ada satupun dari kalian yang boleh berpikir untuk menipuku. Benar. Sekarang setelah kecerdasan buatan begitu canggih, panggilan telepon mereka mungkin palsu. Cepat telepon Tuan Xiang. Kau menolak untuk bertobat. Tunggu sampai tuanku membongkar kedokmu. Baru kita lihat bagaimana kau mengatasi kekacauan ini. Orang-orang yang tidak bisa diandalkan ini hanya membuatku masalah. Jika kita baru saja bertemu dan sudah menyinggung kepala kegelapan, ini akan mengerikan. Kepala kegelapan dia seharusnya mengungkapkan identitasnya, kan? Kau masih tidak tahu tentang gerombolan kurang ajar ini. Ini semua salahku. Aku memanjakan mereka. Nice one. Kau bocah. Cepatlah. Aku punya firasat buruk akan terjadi sesuatu. Maaf, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Baiklah. Sekarang apa lagi yang ingin kau katakan? Apa hanya karena kau tidak bisa terhubung, kau mengklaim kami memasukkannya? Apalagi yang bisa terjadi? 2 panggilan telepon berturut-turut, terpisah 2 menit. Mengapa Tuan Xiang menerima panggilanmu, tidak bisa menerima panggilan kami? Menurutku, ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Ini benar-benar tidak masuk akal. Kami tidak masuk akal. Apakah? Karena kami menemukan apa yang kau The film sembunyikan. was Kau pasti translated merasa bersalah, and kan? narrated Kamu. by M Media. Tidak perlu membuang-buang napas lagi untuk mereka. Hari ini aku memberikan penghormatan kepada Suyu dan memberimu satu kesempatan terakhir. Karena kau begitu keras kepala. Baiklah. Kalau begitu lakukanlah gerakanmu. Biarkan aku melihat kekuatan sejatimu. Ayo. Baiklah. Kau bocah. Jangan sampai nanti karena kau kehilangan nyawa karena keterampilan yang rendah, lalu menyalahkan kami.
Formasi pembunuh kuil aktifkan. Junfan. Formasi ini juga dikenal sebagai formasi pembantai dewa. Ini terdiri dari 302 kawat baja yang sangat halus. Begitu formasi ini sepenuhnya aktif, itu akan mencabik-cabik daging seperti rami dalam 3 detik, membunuh orang tanpa jejak. Bisa mati di bawah formasi ini. Bisa dianggap keberuntungan besarmu. Keberuntungan macam apa itu? Aku berikan keberuntungan ini padamu. Kau mau atau tidak? Kak Van, apa yang harus kita lakukan kali ini? Berhenti. Kalian beberapa bajingan kecil. Berhenti segera. Tuan Sang Saudara Ma. Cepat hentikan formasi pembunuh. Mazua, apakah kau mencoba memberontak? Formasi pembunuh. Tarik kembali. Tuan Shang, mereka menyamar sebagai kepala kegelapan. Pergi sana. The film was translated Kau and binatang. narrated by M Media. Aku memberimu formasi pembantai dewa, kunci, untuk menjaga kuil dewa malam gelap. Bukan untukmu, menyakiti orang lain, karena keinginan egois pribadi. Dan tentu saja bukan untukmu, untuk menantang Tuan Kepala Kegelapan. Kepala Kegelapan. Dia adalah Kepala Kegelapan. Mengapa guru? Kau jelas-jelas berjanji padaku waktu itu, bahwa aku akan menjadi Kepala Kegelapan. Itu hanya bisa berarti aku buta sebelumnya. Mazuan. Menyebabkan kekacauan di markas besar, menyalahgunakan wewenang, mengabaikan nyawa manusia. Berlaku segera. Aku mencabut token formasi pembantai dewa, dan menurunkan pangkatmu menjadi penjaga gerbang, sebagai peringatan bagi yang lain. Mengapa? Guru, mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat pergi. Junfan, kau tunggu saja. Ini semua karena disiplinku yang buruk. Tuan Kepala Kegelapan, mohon maafkan aku. Tuan Shang. Kau tidak perlu terlalu sopan. Bagaimanapun, kau juga penyelamatku. Panggil saja aku Chen Fan. Hai. Sedangkan kau. Ketidaktahuan bukanlah alasan. Mengingat ini adalah pertemuan pertama kita. Aku akan mengampuni nyawamu. Terima kasih Kepala Kegelapan. Tapi, sedangkan kau telah kehilangan kompas moralmu dan mengkhianati niat awal kuil Dewa Malam Gelap. Aku sekarang menghukummu untuk diusir dari kuil Dewa Malam Gelap dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Tidak, aku tidak bisa. Aku sudah sampai sejauh ini hari ini. Setelah melewati berbagai kesulitan yang tak terhitung, kau tidak bisa begitu saja mengusirku seperti itu. Tuan Shang, tolong bantu aku membela diriku. Tuan Shang, bawa dia pergi. Tuan Shang. Junfan, Tuan Shang, apakah Anda ingat perjanjian di antara kita? aku ingat. The film was Ikutlah dengan saya. translated and narrated Ada by beberapa M hal Media. yang sudah waktunya Anda ketahui. Duduklah dulu. Bukankah Anda selalu ingin tahu apa hubungan saya dengan mantan kepala kegelapan itu? Anda akan tahu sekilas. Saya berada di panti asuhan ketika saya bertemu mantan kepala kegelapan. Dia berusia 7 tahun saat itu. Mengandalkan latar belakang keluarga saya yang baik, saya mengadopsinya dan secara resmi mengubah namanya menjadi Xiang Chao. Namun siapa sangka tak lama kemudian keluarga kami bangkrut. Selamat tinggal. Bangunlah. Pergi sana. Dari mana datangnya pengemis bau ini? Datang ke rumah saya untuk makan. Keluar. Saya punya uang. Anak ini lapar. Saya hanya ingin membelikannya semangkuk mie. Keluar sekarang. Ayah, aku lapar. Makan ini dulu untuk mengisi perutmu. Ayah, apakah hanya ketika kita punya uang, mereka akan menghormati kita? Xiao Chao. Maafkan saya, nak. Ayah, aku tidak menyalahkanmu. Aku akan bekerja keras untuk mencari uang di masa depan, agar semua orang akan menghormati kita. Baiklah. Apa yang terjadi selanjutnya?
Anak saya, itulah yang dia katakan. Dan itulah yang dia lakukan. Tak lama kemudian, langit akan membalas mereka yang gigih. Grup Xiang lahir. Namun, takdir seolah selalu mempermainkan. Dia juga pernah ke penjara penjahat. Dia juga dijebak. Benar sekali. Tahun itu, grup Xiang berada di puncaknya. Xiang Xiao di rumah lelang, mengakuisisi tanah di selatan kota, sedang bersiap untuk menunjukkan kekuatannya. Dalam perjalanan pulang, Xiang Chao mantan kepala kegelapan. dia dikepung oleh sekelompok preman, dipukuli hingga pingsan. Dan ketika dia terbangun, orang itu sudah tiba di penjara penjahat. Biarkan saya keluar. Segera setelah itu adalah vonis. The film was translated Menghadapi keadilan, and biarkan saya narrated by keluar. M Media. Saya tidak bersalah, biarkan saya keluar. Tidak bersalah. Penjara penjahat itu mengunci orang yang tidak bersalah. Siapa yang menyuruhmu begitu, Trouble? Anda menyinggung orang besar. Biarkan saya keluar. Saya tidak bersalah. Biarkan saya keluar. Ini keterlaluan. Begitulah. Anak saya berada di dalam. Dia disiksa selama 10 tahun penuh. Kemudian dia mengidap kanker. Baru saat itulah penjara penjahat setuju agar saya bisa membebaskannya dengan jaminan. Namun, saat itu, usia hidupnya hanya tersisa paling banyak 5 tahun. Namun demikian, temperamen anak saya selalu teguh. Setelah dibebaskan dari penjara, menggunakan sisa pengaruh korporasi Shen, dia diam-diam mendirikan kuil ilahi malam gelap dan menciptakan keahlian ilahi malam gelap sendiri. Merampok orang kaya untuk membantu orang miskin, menghukum orang jahat, dan memberantas kejahatan. Setelah menargetkan 4 grup keuangan besar untuk 100 miliar, hidupnya akhirnya berakhir. Dan saya juga telah membantunya mencari pewaris untuk memenuhi keinginan terakhirnya. Untungnya, saya menemukan Anda. Orang yang merugikan keluarga Xiang di balik layar. Siapa sebenarnya dia? Di permukaan, orang yang berkomplot melawan keluarga Xiang saya. Anda seharusnya sudah tahu. Membereskan keluarga. Sayangnya sudah terlambat. Saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Saya sudah membereskan kekacauan Wang Xixuan. Berkali-kali tak terhitung. Saya sudah lelah dengan itu. Wang Xixuan. Benar. Namun, dia hanyalah pion. Ada orang lain di belakangnya. Mereka punya uang dan kekuasaan. Aset di bawah nama mereka tak terhitung. Mengapa bersikeras mempertahankan 100 miliar itu? Bukankah itu hanya akan membuat barisan mereka sendiri kacau? Anda tepat sasaran. Apa yang ingin mereka pulihkan bukan hanya 100 miliar itu, tapi apa yang tercampur di dalamnya dengan 100 miliar itu. Catatan kriminal macan besar Shonshou dan daftar personal yang terlibat suap. Tidak heran mereka begitu proaktif. Jika kita tidak bisa membawa macan besar ini ke pengadilan, maka Shonshou akan melihat munculnya lebih banyak penjara penjahat dan tidak akan pernah damai. Sangat disayangkan bahwa petunjuk saya berhenti di sini. Junfan, sisa jalan ini, kamu harus berjalan sendiri. The film was translated and Jadi, narrated by M Media. Sebelum kecelakaan mobil hari itu, orang misterius yang menatap mataku, itu kamu. Tepatnya. Situasinya mendesak saat itu. Untuk mencegah masalah ini terbongkar. Setelah itu, saya hanya bisa mengikuti arus. Untungnya, keterampilan ilahi malam gelap memilihmu. Junfan, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah kamu bersedia menjadi seorang pahlawan dalam kegelapan dan bergabung denganku dalam memberantas macan-macan besar?
untuk mengembalikan kedamaian ke Xuanzhou. Jangan khawatir. Aku Chen Fan. Adalah orang yang paling setia. Bagaimana mungkin aku tega meninggalkanmu yang sudah berusia lebih dari 50 tahun untuk melawan harimau sendirian? Bagus, bagus, bagus. Aku tahu aku tidak salah menilaimu. Ikuti aku. Ini adalah Chen Fan, selamat datang di dunia kepala kegelapan. Silakan. Memberi hormat kepada kepala kegelapan. bangkit. Terima kasih kepala kegelapan. Rahasia terbesar kuil ilahi malam gelap. Emas senilai ratusan juta. Dan catatan kriminal makan macan besar Xuanzhou. Serta daftar penerima suap. Tersedia untuk ditinjau oleh kepala kegelapan yang baru. Parasit Xuanzhou. Kalian benar-benar tidak punya hukum. Kepala kegelapan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mereka tidak ingin bukti ini terungkap. Aku akan melakukan yang sebaliknya dari apa yang mereka inginkan. Aku akan merilis ini secara bertahap, secara daring. Untuk memancing ular keluar dari sarangnya. Aku ingin melihat berapa lama dalang di balik ini bisa bersembunyi. Stasiun televisi Xuanzhou. Baru-baru ini, hal-hal yang diunggah Dering sedang diselidiki oleh departemen terkait, dan daftar penerima suap telah memicu diskusi hangat di kalangan publik. Departemen terkait sedang menyelidiki untuk memverifikasi keasliannya. Warganet juga terlibat dalam diskusi hangat. Harimau besar di balik masalah ini. Siapa sebenarnya dia? Sudahkah kau melihat film dokumenter kejahatan terbaru ini? Ini sungguh mengerikan. Seseorang akan mendapat masalah. Tentu saja, seseorang akan mendapat masalah. Benar sekali. Patriark Wang, apakah aku sudah memberimu cukup waktu? Aku memintamu menyelidiki masalah ini untukku. Beginikah caramu menyelidikinya? Masalah kecil, menyebabkan keributan seperti ini. Diketahui semua orang. 3 hari. Beri aku 3 hari lagi. Jika aku tidak bisa mendapatkan kembali bukti itu, aku akan menyerahkan kepalaku sebagai permintaan maaf. Baiklah, aku akan memberimu 3 hari lagi. Keluar. Ya. Patriark, The film was wajahmu. translated and Haruskah kita pergi ke narrated rumah by sakit? M-Media. Tidak perlu. Sudahkah kau menghubungi orang yang kuminta? Sudahkah kau melakukan kontak? Mas Xuan itu sudah setuju untuk bekerja sama dengan kita. Bagus. Beritahu dia. Besok, aku akan menciptakan kesempatan baginya untuk bertindak pada saat yang tepat. Pastikan semuanya berjalan lancar. Ya. Kepala kegelapan. Wang Xixuan, kepala keluarga Wang, memohon audiensi. Sepertinya langkah memancing ular keluar dari sarangnya ini berhasil. Biarkan dia masuk. Ya, Nama baik kepala kegelapan sudah terkenal. Wang Xixuan sangat mengagumimu. Aku datang mengunjungimu hari ini. Dan semoga aku tidak mengganggumu, Tuan. Kepala keluarga Wang Anda terlalu baik. Saya sudah lama mengagumi nama besar kepala keluarga Wang. Tapi apa? Itu bukan reputasi yang baik. Kepala kegelapan Anda bercanda. Saya tidak bercanda dengan Anda. Saya selalu sangat serius. Saya ingat beberapa hari yang lalu. Di mana itu? Saya melihat nama besar kepala keluarga Wang. Di mana itu? Sepertinya itu ada di daftar pejabat yang disuap. Di daftar itu, kepala keluarga Wang, apakah Anda merasa tidak enak badan? Mengapa wajah Anda begitu pucat? Tidak. Kepala kegelapan Anda terlalu khawatir. Saya Wang datang ke sini hari ini untuk membahas kesepakatan bisnis dengan Anda, kepala kegelapan. Bicara. Saya rasa kepala kegelapan
juga orang yang cerdas. Kalau begitu saya akan terus terang. Sejujurnya, mantan kepala kegelapan. Saya pernah mendapat kehormatan berurusan dengannya. Cara dia melakukan sesuatu sama sekali tidak seperti milik Anda. Apa maksud Anda dengan ini? Sekarang kepala kegelapan sudah berganti. Saya pikir, dendam lama itu seharusnya juga lenyap bersama kematian mantan kepala kegelapan dan dilupakan, agar tidak timbul masalah yang tidak perlu. Atau Anda mungkin menyinggung seseorang yang tidak seharusnya, dan segalanya tidak akan berakhir baik bagi siapapun. Anda setuju bukan? Apakah Anda mengancam saya? Bagaimana ini bisa menjadi ancaman? Saya jelas hanya mendiskusikannya dengan Anda. Membahas. Baiklah. Kalau begitu lepas pakaianmu dan kita akan bicara. Itu juga tidak mustahil. Saya datang ke The sini film hari was ini translated dengan ketulusan and yang paling narrated dalam. by M Media. Selama itu bisa menenangkan keadaan. Melayani Anda tuanku, bukanlah hal yang mustahil. Saya tidak ingat kepala keluarga Wang memiliki sisi yang begitu santai. Saya ingat beberapa hari yang lalu. Anda mati-matian mengejar mobil saya. Bukan begitu, mati-matian ingin membunuh saya. Maafkan saya berbicara terus terang, tapi ketulusan kepala keluarga Wang hanya begitu-begitu saja bukan? Ketua kegelapan memiliki selera yang cukup tinggi. Bagaimana kalau begini? Selama ketua kegelapan bisa membuktikan bahwa yang disebut bukti daring itu hanyalah lelucon. Bukan hanya triliun itu, saya bisa dengan senang hati menyerahkannya. Dan bahkan, saya bisa menggunakan keluarga Wang sebagai mahar dan menikahi Anda dengan kemeriahan besar. Memungkinkan Anda melintasi kelas sosial dan seketika menjadi keturunan sejati dari keluarga besar. Jadi Anda tidak perlu menjalani kehidupan semacam ini yang penuh rahasia lagi. Ketua kegelapan. Bagaimana menurut Anda? Ketua kegelapan, apa maksud Anda? Saya adalah orang yang tidak punya banyak pendidikan. Tapi saya selalu ingat apa yang ibu saya katakan kepada saya. Sengatan ekor tawon tidak seberbahaya hati wanita. Terutama seseorang seperti Anda. Hati seorang wanita cantik. Apakah Anda mempermainkan saya? Jadi bagaimana jika saya mengganggu Anda? Wang Xixuan, bukankah Anda hanya mencoba menggunakan jebakan kecantikan untuk menipu saya agar terpancing? Dan kemudian mengambil kesempatan untuk menghancurkan bukti di tangan saya. Sebenarnya saya sudah lama curiga, bukti itu, apakah itu asing atau palsu? Bagaimanapun itu terlalu rinci. Tapi sekarang, setelah Anda datang ke sini hari ini, saya tiba-tiba bisa yakin. Chen Fen, apakah Anda benar-benar ingin menentang saya? Tidakkah Anda takut menyinggung orang besar di belakang saya? Dan berakhir dalam situasi buruk dan menderita kematian tanpa sisa? Jika saya takut, bagaimana mungkin saya The bisa film menjadi was kepala ketua translated kegelapan? and Wang Xixuan. narrated by Wang M Xixuan. Media. Dalam hidup ini, seorang pria sejati melakukan apa yang seharusnya dan tidak melakukan apa yang tidak seharusnya. Berdasarkan hal-hal keji yang telah dilakukan wanita beracun seperti Anda ini, perbuatan-perbuatan keterlaluan dan kotor itu, Anda pantas mati 10.000 kali lipat. Aku Chen Fan, memasukkanmu ke penjara, hanya masalah waktu. Kembali dan beritahu tuan di belakangmu untuk membersihkan lehernya dan patuh menungguku. Anda benar-benar keras kepala. Xiao Wu, antar tamu keluar. Chen Fen, tidak ada seorang pun yang pernah berani mempermalukan saya Wang Xixuan seperti ini. Ingat hari ini. Di masa depan, jangan menyesalinya. Tuan Kepala Kegelapan, apa kamu baik-baik saja? Saya selalu merasa bahwa Wang Xixuan, ekspresi terakhir, agak aneh. Pergi. Dan lihat di mana Suyu dan Tuan Sang berada. Maksudmu, Cepat pergi. Tuan Kepala Kegelapan,
Ini mengerikan. Nona Su dan Tuan Shang hilang. Wang Xixuan, kejar mereka untukku. Ya, Di mana ini? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Anda sudah bangun. Tuan Shang, apa kamu baik-baik saja? Bangun. Ini adalah milik Chen Fen. Si tidak berguna itu, wanita favorit. Sepertinya, dia juga tidak istimewa. Siapa kamu? Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah bahwa kalian berdua hari ini harus mati di sini untuk saya. nada bicaramu terlalu tinggi. Apakah kamu benar-benar berpikir kuil ilahi malam gelapku adalah vegetarian? Kau orang tua bangka. Punggungmu sudah kaku lagi. Dulu, untuk putramu yang dipenjara, kau membenturkan kepalamu ke tanah untukku. Cara kau bersujud, mereka yang tidak tahu pasti mengira aku adalah leluhurmu. Kamu, kepala keluarga, Chen Fan. Hampir sampai. Waktu yang tepat. Gantung mereka. Apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan aku. Dasar jalang bau. Teruslah berteriak. Aku akan menelanjangimu. Sekarang juga, binatang. Jangan sentuh dia. Dasar orang tua bodoh. Urusi dirimu sendiri dulu. Kepala kegelapan. Lokasinya di sini. Apakah Anda yakin ini di sini? Ya, itu The benar. film was translated and narrated by M Media. Hidangan pembuka. Mohon terima ini ketua kegelapan. Wang Xixuan, hadapi aku jika kau punya masalah. Jangan libatkan keluargaku. Kau menyerang orang tua dan wanita. Tidakkah kau malu? Chen Fen, saya bilang. Berani mempermalukan Wang Xixuan saya, Anda akan menyesalinya. Jika Anda ingin menyelamatkan Jiang Xiong dan jalang bau itu, masuklah sendiri. Jika tidak, jangan salahkan saya jika saya kejam. Kepala kegelapan. Bagaimana kalau kamu menunggu sebentar lagi? Orang-orang kami akan segera tiba. Aku tidak sabar. Ingat apa yang kubilang padamu. Suyu, Tuan Shang. Chen Fan, pergi sekarang. Chen Fan, selamat datang di dunia saya. Saya dengar ketua kegelapan, sangat kuat. Untuk meningkatkan pengalaman bermain, aku telah menyiapkan secara khusus untuk Anda rantai besi misterius ini. Wang Xixuan, biarkan mereka pergi. Biarkan mereka pergi. Bagaimana lagi saya bisa bersenang-senang? Lagi pula, ketua kegelapan belum melihat pemandangan kedua orang ini menggelepar pada saat yang bersamaan. Mengapa tidak? Saya biarkan mereka secara pribadi tampil untuk Anda. Wang Xixuan, utang ada penagihnya, keluhan ada pemiliknya. Hadapi aku jika kau punya masalah. Baiklah, bagaimana Anda mempermalukan saya hari itu? Ingat, Apa yang kau inginkan? sederhana. Untuk melampiaskan kebencian saya ingin Anda, di depan saya, memotong salah satu lengan Anda. Aku berjanji padamu. Tapi, turunkan mereka dulu. Turunkan mereka. Orangnya sudah, aku lepaskan. Lakukan. Chen Fan, Dasar wanita beracun. tidak kumohon. Wang Xixuan, Tuan di belakangmu. Bukankah dia cemas untuk membunuhmu? Bukti kebenaran atau kepalsuan hanya ada dalam pikiranku. Wang Xixuan, kaulah yang harus memohon padaku sekarang. Cepat lepaskan mereka berdua dulu. Jika tidak, aku akan menyeretmu dan perusahaan Wang bersama-sama ke dalam aib. Mengandalkan Anda. Apa maksud Anda? Keluarga Wang saya juga merupakan keluarga bangsawan berusia sabat. Seseorang seperti Anda, orang kaya baru tanpa dasar. Anda pikir Anda bisa menyentuh selai rambut pun dari keluarga Wang saya? Itu hanyalah angan-angan belaka. Benarkah begitu? Patriark ini buruk. Perusahaan Wen, saham perusahaan Wen, sedang dijual secara jahat oleh sejumlah besar investor retail. Sekarang, sudah mencapai batas bawah. Apa? Bagaimana itu mungkin? Patriark, juga Tuan sedang mencarimu. Halo, Dasar tidak berguna. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk menyenangkan orang-orang penting, tidak apa-apa. Sekarang bahkan saham keluarga Wang jatuh lagi dan lagi. Apakah kamu ingin benar-benar menghancurkan keluarga Wangku? tidak. Ayah, dengarkan penjelasanku. Masih menjelaskan. Wang Xixuan, aku memberitahumu. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Cepat, selesaikan krisis keluarga Wang untukku. Kalau tidak, kamu bisa sepenuhnya keluar dari keluarga Wang. Tidak, ayah, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Halo,
Ayah, kau yang melakukan masalah keluarga Wang. Tebak. Kurasa, Chen Fen, aku menasihatimu. Cepat kembalikan keluarga Wang. Harga sahamnya ke keadaan semula. Kalau tidak, aku akan membiarkan kedua orang ini. Otak mereka meledak, darah berceceran di tempat. Wang Xixuan, dengarkan perkataanmu. Menyebutmu wanita beracun adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Kau Kepala keluarga Wang, bukankah ini hanya krisis saham? Apa yang membuat panik? punya cara. Tentu saja. Baru saja saya menginstruksikan Departemen Keuangan Perusahaan Sheng untuk menyuntikkan 30 miliar ke perusahaan Wen. Saya yakin 30 miliar ini cukup untuk membiarkan perusahaan Wen menyelesaikan krisis ini. Bagaimana itu mungkin? Kekuatan di tanganmu. Bukankah itu sudah diambil kembali oleh si tua Jiang Xiong sejak lama? Mengambilnya kembali. Setidaknya, saya juga tinggal di Sheng selama lebih dari 10 tahun. Sedikit koneksi ini masih saya miliki. Kepala keluarga Akun, harga saham sedang naik. Bagus, layak dibesarkan olehku. Anjing yang baik. Ma Zuan, kau pengkhianat keji. Bukan hanya kau mengikatku di sini, tapi kau sebenarnya demi keluarga Wang menghancurkan seluruh grup Shangku. Setidaknya, kau dulu memanggilku guru. Apakah kau masih punya hati nurani? Hati nurani, Xiang Xiang. Sebelum kau mengatakan itu, kau harus bertanya pada dirimu sendiri dulu. Kaulah yang menginginkanku untuk mengambil alih sebagai ketua kegelapan. Aku mempercayaimu. Tapi bagaimana denganmu? Kau segera berbalik dan membiarkan Chen Fan narapidana itu mengambil posisi tersebut. Aku hanya membuat kesalahan kecil seperti itu. Dan kau segera berbalik memusuhi. Sepenuhnya menurunkan pangkatku Ma Zuan menjadi anjing penjaga grup Shang. Namun, kau masih berani bertanya, apakah aku punya hati nurani? Menurutku orang yang tidak punya hati nurani jelas adalah kau. Kesalahan kecil. Kau menyebut mengaktifkan formasi pembunuh, memperlakukan nyawa manusia seperti sampah. Sebuah kesalahan kecil. Ma Zuan, tidakkah kau punya rasa malu? Chen Fan, berhenti bicara. Mengapa aku tidak boleh bicara? Jika Tuan Xiang tidak, secara pribadi meminta maaf padaku atas namamu. Ma Zuan, mati 10.000 kali pun tidak akan cukup. Apa kau mengerti? Tidak mungkin. Dia akan memohon untukku. Aku tidak percaya. Percaya atau tidak aku tidak peduli. Ma Zuan, The film saat was menjadi manusia, translated kau harus and tahu cara narrated berterima by kasih. M Aku Media. membenci. Kau narapidana. Apa yang kau? Coba ceramahi aku di sini. Bagus sekali Mas Yuan. Bukankah kau selalu ingin bergabung dengan keluarga Wangku? Hari ini, aku akan memberimu kesempatan. Bukankah kau sangat membenci bajingan tua itu? Sampai gigimu gatal. Selama kau membunuhnya, aku tidak hanya akan membiarkanmu bergabung dengan grup Wang, tetapi bahkan posisi kepala kegelapan yang selalu kau dambakan, aku bisa memberikannya padamu juga. Apakah itu benar? Tentu saja. Orang tua, Bagaimana bisa kau sampah? Apalagi yang ingin kau katakan? Wang Xixuan, kau tidak benar-benar berpikir. Aku hanya punya satu kartu truf kan. Apa maksudmu? Ketika aku menyelidiki latar belakang dari grup Wangmu, aku menemukan sesuatu yang sangat menarik. Grup Wangmu benar-benar terampil dalam penghindaran pajak. Apa kau punya bukti? Kau hanya bicara omong kosong di sini. Hati-hati atau aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Apakah aku bicara omong kosong atau tidak? Kau tahu betul. Adapun buktinya, aku sudah mengunggahnya secara daring. Yang perlu kulakukan hanyalah menggerakkan jari kelingkingku. Cukup tekan ringan seperti ini, dan keluarga Wan akan lenyap dari Xuangzhou. Chen Fen, aku menasihatimu untuk tidak bertindak terlalu jauh. Aku bertindak terlalu jauh. Jika kau tidak terus-menerus mendorongku di setiap langkah, bagaimana aku bisa sampai pada titik ini? Wang Xixuan, aku akan menghitung sampai 3. Selama kau melepaskan mereka dan melonggarkan rantai rusakmu ini, kita bisa melakukan diskusi terperinci. Jika tidak, keluarga Wangmu bisa menunggu kebangkrutan. 1, 2. Chen Fen, jangan impulsif. Aku akan melepaskan mereka. Aku akan melepaskan mereka, oke? Lepaskan mereka. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Cepat lepaskan Nona Su dan Tuan Xian. Begitu lebih baik. Chen Fen, aku sudah melakukan seperti yang kau katakan. Kenapa kau tidak cepat menghapus bukti? Apa? Apa yang kau bicarakan? Hapus itu. Kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Chen Fen, kau menarik kembali perkataanmu. Aku hanya bilang lepaskan mereka. Dan kemudian kau dan aku bisa melakukan diskusi terperinci. Aku tidak bilang bahwa aku akan menghapus bukti yang memberatkan itu. Bodoh. Kau. Lalu apa yang kau inginkan? Aku akan memberimu 2 pilihan. Entah keluarga Wang bangkrut, atau kau bersaksi. Dan biarkan orang di belakangmu dibawa ke pengadilan. Biarkan aku memilih. Chen Fen, apa kau benar-benar memintaku memilih antara seluruh keluargaku mati, atau hanya diriku sendiri? Kau berani memintaku memilih
Dengarkan aku Wang Shixuan, kau sudah dewasa sekarang. Kau harus mengakui kesalahanmu dan berdiri tegak saat kau dipukul. Apa aku benar-benar perlu mengajarimu itu? Bagaimanapun juga hari ini, kau punya dua pilihan. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk melangkah keluar dari sini. Junfan, kau punya nyali. Pemimpin, King Chang pemimpin Xiongshou. kau akhirnya tiba. Buktinya adalah bahwa dia membocorkannya. Dia juga menggunakan grup Wang untuk mengancamku. Tolong bunuh dia cepat. Aku tahu apa yang terjadi, tanpa kau harus memberitahuku. Jika kau tidak menangani masalah dengan sangat buruk, aku tidak perlu bertindak sendiri. Qin Chan, ternyata kau. Kamu adalah kepala negara di Xiongsu. Kenapa kamu diam-diam terlibat dalam kegiatan korup dan melanggar hukum yang membahayakan nyawa seperti itu? Cukup. Hari ini kita di sini untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk kalian berdua. Menceramahiku. Junfan, hancurkan semua bukti, dan aku bisa mengampuni nyawamu. The film was Jika tidak, translated apa yang kau and inginkan? narrated tentu by saja M itu. Media. Untuk memberimu hadiah besar. Bawa dia ke sini. Ibu, Fan, ibu minta maaf. Ibu aku sudah menyeretmu lagi. Sampah. Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan sekarang. Semut sepertimu. Seharusnya tidak. Aku pribadi mengambil tindakan. Namun, kesabaranku tidak terlalu baik. Tanganku mulai gemetar. Junfan, jika kau tidak ingin menjadi yatim piatu, aku menyarankanmu untuk segera membuat rencana. hentikan. Aku bisa memberimu buktinya, asalkan kau tidak menyakiti ibuku. Kau tahu apa yang baik untukmu. Lemparkan bukti itu ke sini. Kau lepaskan ibuku dulu. Kau tidak memenuhi syarat untuk menawar denganku. Kesempatan terakhir. Fan, jangan dengarkan dia. Ibu sudah menjalani hidup sepenuhnya. Panggil polisi. Cepat panggil polisi. Singkirkan momok ini untuk Jongjo. 2, 1. Sayang sekali. Tangkap. Sekarang aku. Buktinya sudah kuberikan padamu. Kau bisa melepaskan ibuku sekarang kan? Lepaskan. Junfan, tidak ada yang menyinggungku Qin Chan. Bisa pergi tanpa cedera. Hari ini, setiap orang yang hadir, setiap satu dari kalian, tidak ada di antara kalian yang boleh berpikir untuk lari. Mengingkari janjimu. Jadi kenapa? Mungkinkah kau ingin memanggil polisi untuk menangkapku? Chen Fen. Baru saja. Bukankah kau baru saja menipuku seperti itu? Karma memang cepat dan memuaskan. Bukankah kau ingin menyelamatkan ibumu? Berlututlah dan bersujud keras padaku. Jangan, mungkin wanita tua ini masih bisa meminta pemimpin untuk belas kasihan, agar kalian berdua ibu dan anak bisa mati bersama. Berdasarkanmu, apakah kamu layak? Junfan, tangkap. Ibu, Xioma, Mazuan, kau berani mengkhianatiku. Tidak, pemimpin, kau harus percaya padaku. Apa kau menganggapku bodoh? Orang ini, bukankah dia dibawa olehmu? Kau menipuku. Kau dan sampah Chen Fen itu bekerja sama untuk membuat sandiwara dan menipuku. Kepala keluarga Wang telah mengambil tindakan. Xiaoma nanti. Kau biarkan saja. Menargetkan ketua kegelapan. Dengan cara ini, Wang Shixuan bisa diyakinkan. Dan secara aktif menghubungimu. Kaulah yang kami inginkan. Idiot. Kau binatang. Kalian binatang. Tak satu pun dari kalian akan mati dengan tenang. Cukup. Diam. Jika bukan karenaku saat itu, terpilih sebagai menteri sekretaris kabinet. Pada saat genting, bukti kriminal dicuri oleh seseorang. Dan juga daftar personel yang disuap. Apapun yang kau katakan, aku tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga Wangmu. tunggu sebentar. Apa yang baru saja kamu katakan? Bukti kriminal dan daftar personel yang disuap. King Cheng. Kamu mengakuinya sendiri. Apakah kau merekam ini? Tentu saja tidak. Lalu mengapa kau begitu senang? Apakah kau mungkin terburu-buru menuju kematianmu? Kali ini benar-benar tidak. Aku bergegas menuju kematianku. Yang bergegas menuju kematiannya adalah kamu. Apa maksudmu? Kalian, kau sudah menyiapkan penyergapan. Qin Chan, kau telah melanggar hukum dan disiplin, menyalahgunakan wewenangmu, dan menyebabkan kematian. Buktinya sudah jelas. Qin Chan, tolong ikut kami. Kurang ajar. Aku adalah Gubernur Xiongshou. Qin Chan, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Lepaskan aku. Aku ingin bertemu pengacaraku. Chen Fen, aku benar-benar meremehkanmu. Aku hanya menangkap kura-kura dalam tempurung. Kali ini, aku benar-benar harus berterima kasih kepada kepala keluarga Wang karena memberiku kesempatan ini. Chen Fen, aku akan membunuhmu. Presiden grup Wang Shixuan, penggelapan pajak, dan menyuap pejabat. Bawa dia pergi. Chen Fen, Lepaskan aku. semoga kau mati dengan mengerikan. Tunggu saja. Saat aku keluar dari penjara, aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman.
Ibu, Suyu. Ayo pulang.